Di tengah kabut tebal yang selalu menyelimuti dataran tinggi Lembang, berdiri sebuah gunung yang tampak tenang namun menyimpan rahasia kelam, Gunung Putri. Bagi orang luar, gunung itu hanyalah pemandangan indah dengan hutan pinus dan udara segar. Tapi bagi penduduk setempat, ia adalah penanda kutukan yang lahir dari kisah tragis ratusan tahun silam. Orang tua di desa sering mengisahkan bahwa gunung ini bukan sekadar tumpukan tanah dan batu, melainkan jasad seorang putri yang pernah hidup di masa kejayaan sebuah kerajaan kecil. Kisahnya tak sekadar dongeng tidur, melainkan peringatan agar manusia tidak meremehkan harga sebuah hati yang tersakiti. Dahulu, jauh sebelum kabut menjadi penghuni setia lembah ini, berdiri sebuah kerajaan makmur yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana. Kerajaan itu terkenal karena tanahnya yang subur, hasil bumi melimpah, dan rakyatnya hidup tanpa kekurangan. Di pusat istana, hiduplah Ratna Kencana, satu-satunya putri sang raja. Kecantikannya sering disebut-sebut sebagai anugerah dari para dewa. Kulitnya seputih melati, matanya sejernih embun pagi, dan senyumnya mampu menghapus amarah siapapun yang memandangnya. Namun, kecantikan itu juga menjadi awal dari bencana yang kelak menelan segalanya. Kabar tentang Ratna Kencana menyebar jauh melewati batas kerajaan. Pangeran dari timur, barat, bahkan dari kerajaan seberang lautan datang membawa persembahan. Ada yang membawa emas seberat kuda, ada yang menghadiahkan batu permata langka, dan ada pula yang menawarkan persekutuan militer demi meminangnya. Setiap kedatangan selalu diiringi pesta besar, namun di balik senyum ramahnya, Ratna Kencana menyimpan keputusan yang tak tergoyahkan. Ia tak ingin menikah dengan siapapun. Bukan karena sombong, melainkan karena ia lebih menghargai persaudaraan dan kebebasan daripada ikatan pernikahan yang penuh intrik politik. Setiap kali lamaran datang, ia akan berkata lembut, "Kita lebih baik menjadi saudara." Kalimat itu terdengar sopan, tetapi bagi sebagian bangsawan, itu adalah penghinaan. Mereka yang pulang dengan hati remuk mulai menebar fitnah bahwa sang putri angkuh dan tak tahu berterima kasih. Namun, Ratna Kencana tak pernah membiarkan tekanan itu mengubah pendiriannya. Ia tetap menolak, meski tahu risikonya besar. Dan risiko itu akhirnya datang dari seorang pangeran yang tak bisa menerima penolakan dengan kepala dingin. Pangeran itu bernama Raden Wirajaya, seorang bangsawan gagah, ahli berperang, namun terkenal congkak. Ia tak terbiasa mendengar kata tidak, apalagi dari seorang perempuan. Penolakan Ratna Kencana membuat harga dirinya terkoyak. Di hadapan para pengawal dan utusannya, wajahnya memerah menahan amarah. Dalam hatinya, ia bersumpah bahwa penolakan ini akan dibayar mahal. Tapi bukan dengan lamaran kedua, melainkan dengan balas dendam yang akan menghancurkan sang putri beserta seluruh kerajaannya. Dan dari dendam inilah, awal bencana itu perlahan menggerogoti istana. Dengan hati yang terbakar dendam, Raden Wirajaya menunggang kudanya sendirian menuju hutan paling gelap di kaki gunung. Malam itu, angin bertiup kencang seolah ingin menghalanginya. Dahan-dahan pohon melambai liar, menimbulkan suara gesekan yang menyerupai bisikan. Ia tak peduli. Langkah kuda terus menghantam tanah berlumpur hingga akhirnya ia tiba di sebuah gubuk reot yang dikelilingi tengkorak hewan. Bau anyir dan asap hitam menyelimuti udara. Inilah rumah Mbah Gandrung, penyihir yang namanya lebih sering diucap dengan lirih karena takut memanggil perhatiannya. Mbah Gandrung duduk membelakangi pintu, tubuhnya bongkok dan rambutnya putih kusut hingga menutupi sebagian wajah. Tangan kurusnya mengaduk sebuah periuk besar berisi cairan kehijauan yang mendidih perlahan. Tanpa menoleh, ia sudah tahu siapa yang datang. "Aku mencium aroma amarah dari jarak 1 mil," katanya dengan suara parau yang membuat bulu kuduk berdiri. Raden Wirajaya menunduk, tapi bukan karena hormat. Ia tahu berhadapan dengan sosok yang berbahaya. Penyihir itu menatapnya dengan mata keruh yang berkilat aneh. "Kalau kau ingin balas dendam, kau harus siap kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali," ujarnya sambil menyalakan api hitam dari telapak tangannya. Api itu tak memancarkan panas, melainkan hawa dingin yang menusuk tulang. Raden Wirajaya mengangguk tanpa ragu. Harga dirinya yang terluka terasa lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Mbah Gandrung tersenyum tipis, senyum yang menyimpan janji bencana. Upacara terlarang pun dimulai. Mbah Gandrung memanggil roh-roh dari perut bumi, membacakan mantra dalam bahasa yang tak pernah terdengar oleh manusia biasa. Udara di sekitar mereka mengental, seperti mengandung kabut yang tak bisa dihirup.
Suara-suara asing terdengar di antara pohonan, bercampur tawa kecil yang membuat malam semakin mencekam. Di kejauhan, seekor burung gagak hitam melintas di bawah bulan separuh, seolah menjadi saksi perjanjian kelam itu. Selesai upacara, langit Lembang berubah kelam meski belum waktunya malam. Awan hitam berputar di atas istana, petir menyambar tanpa disertai hujan. Dari lembah, terdengar suara seruling yang melengking, seperti panggilan gaib untuk makhluk yang tak terlihat. Raden Wirajaya kembali ke istananya dengan hati puas, sementara Mbah Gandrung hanya berdiri memandangi arah kerajaan Ratna Kencana. Di matanya, terlihat kilatan kegembiraan aneh, karena ia tahu malam ini adalah awal dari sebuah tragedi yang tak akan pernah dilupakan oleh sejarah. Di istana, malam itu Ratna Kencana terbangun mendadak. Bukan karena suara, melainkan aroma anyir yang menusuk hidungnya, aroma seperti besi berkarat yang tercampur darah. Pelita minyak di sudut ruangan bergoyang tanpa sebab, cahayanya memantul di dinding yang kini dipenuhi bayangan bergerak. Angin dingin menyusup dari jendela yang entah sejak kapan terbuka, membuat tirai sutra berkibar liar. Putri meraih selendangnya dan melangkah keluar kamar dengan langkah hati-hati, namun setiap lorong yang ia lewati terasa lebih sunyi dari kuburan. Saat melewati ruang perjamuan, suara berbisik terdengar samar dari segala arah. Suara itu tak datang dari satu titik, melainkan memenuhi udara, bergema di telinga seperti suara yang langsung merayap ke dalam kepala. Kau menolak cinta, maka kau akan memeluk kematian. Kata bisikan itu berulang-ulang, semakin keras hingga telinga sang putri berdengung. Jantungnya berdegup cepat, namun ia memaksa diri untuk melangkah menuju ruang singgasana, berharap ayah atau ibunya masih terjaga. Namun, yang ia temukan membuat kakinya lemas. Raja, permaisuri, dan beberapa pengawal terkuat kerajaan terbaring kaku di lantai. Mata mereka terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit, seperti menyaksikan sesuatu yang mengerikan di detik terakhir hidup mereka. Ratna Kencana menutup mulutnya untuk menahan jerit. Air mata langsung membasahi pipi. Saat ia berlutut untuk memeluk tubuh sang ibu, hawa dingin yang lebih menusuk merayap dari lantai ke ujung rambutnya. Tiba-tiba, tanah di bawah istana bergetar. Retakan kecil muncul di lantai batu, menjalar cepat seperti kilat. Kursi, meja, dan perabotan jatuh terlempar, sementara pilar-pilar penyangga mulai runtuh satu persatu. Guncangan semakin kuat, disertai suara mengerang dari dalam bumi. Ratna Kencana mencoba berdiri, namun kakinya goyah. Ia menoleh ke arah pintu keluar, tapi lantai di depannya pecah, membentuk jurang hitam yang seolah tak berdasar. Ia berusaha melompat melewati retakan itu, namun kabut hitam tebal menyergapnya. Kabut itu bergerak seperti makhluk hidup, melilit tubuhnya dan membuat napasnya tersengal. Suhu tubuhnya turun drastis, jari-jarinya membeku seakan menjadi batu. Dari dalam kabut, tangan-tangan dingin tak kasat mata meraih pergelangannya, menariknya ke bawah. Jeritan terakhir Ratna Kencana terdengar menggema, memantul di dinding istana yang kini runtuh, lalu lenyap, bersama dirinya yang ditelan oleh bumi. Penduduk desa yang tinggal tak jauh dari istana terbangun oleh getaran yang merambat melalui tanah. Suara gemuruh dari arah kerajaan membuat mereka berlari keluar rumah, menatap langit yang memerah seperti senja berdarah. Beberapa lelaki membawa obor dan tombak, berharap bisa memberi bantuan. Namun, saat mereka sampai di gerbang istana, yang mereka temui hanyalah kehancuran. Gerbang megah itu telah roboh, dinding istana runtuh menjadi puing, dan di tengah-tengahnya menjulang sebuah gundukan tanah raksasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Gundukan itu tampak ganjil, bentuknya menyerupai tubuh seseorang yang sedang terbaring, seolah-olah bumi memeluknya erat. Tanahnya masih hangat, mengeluarkan uap tipis yang berbau anyir. Para tetua desa menatap dengan wajah pucat. Mereka segera mengerti bahwa ini bukan peristiwa biasa. Salah seorang nenek tua bergumam pelan, "Itu, dia, sang putri telah kembali ke tanah." Sejak malam itu, gundukan tersebut mulai ditumbuhi rumput liar, semak, dan pohon-pohon, hingga akhirnya menjadi sebuah gunung kecil yang kelak dinamai Gunung Putri. Waktu berlalu, namun cerita malam itu tak pernah hilang dari ingatan warga. Mereka percaya arwah Ratna Kencana masih berkeliaran di sekitar gunung, mencari keluarganya yang tewas bersamanya. Pada malam bulan purnama, sering terdengar suara tangisan perempuan dari arah puncak. Kadang,
Suara itu disertai dengan lantunan tembang lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang-orang yang terlalu penasaran dan mencoba mendekat pada malam itu sering pulang dengan mata kosong. Tak ingat apapun, hanya menatap kosong seperti tubuh tanpa jiwa. Bagi para pendaki, Gunung Putri memiliki misteri yang tak tertulis. Ada titik tertentu di jalur pendakian di mana udara tiba-tiba membeku, meski siang sedang terik. Mereka yang berani menatap ke dalam kabut kerap bersumpah melihat siluet seorang perempuan bergaun putih berdiri diam menatap mereka. Dalam sekejap, bayangan itu menghilang, namun aroma melati menyelimuti udara, menandakan bahwa seseorang baru saja lewat di dekat mereka. Hingga kini, tak ada yang benar-benar tahu apakah legenda itu sekadar cerita rakyat atau kenyataan. Namun, satu hal yang pasti, penduduk Lembang selalu berpesan pada pendatang, jika kabut turun dan suara perempuan terdengar dari puncak, jangan menjawab, jangan mencari sumbernya. Biarkan sang putri sendiri, atau kau akan menjadi bagian dari gunung itu selamanya. Dan setiap kali kabut menutup pandangan, kata-kata itu bergema kembali di benak siapapun yang pernah mendengarnya, sebagai peringatan dari masa lalu yang tak pernah benar-benar pergi.